Tapi buktinya itu ada, kan itu. Jadi kalau dibilang hoax, ya saya siap maju ke depan. Ini bukan hoax. Toh saya yang moto, saya ada orangnya. Terbuka itu benar adanya. Saya yang bikin sesuai dengan fakta, realita, apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya alami, dengan harapan bisa berbagi pengalaman saya dengan teman-teman yang sama-sama pernah mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, karena ada informasi ini yang menarik. Ketika ex pegawai KPK ini mau dialih ke institusi lain. Jadi saya ada dorongan ke sana, apakah saya juga bisa melakukan banding atau peninjauan kembali dengan surat pemberhentian dengan hormat saya ini untuk bisa ikut serta begitu. Yang ketiga, saya bikin surat dengan harapan meluruskan isu-isu rumor yang dulu 2019 pernah terbesit di halayak mengenai berita ada atau tidaknya bendera itu. Ya saya buktikan, saya minta dibuktikan ketika saya melaporkan dan saya juga di BAP itu sudah terbukti dan dilihat CCTV-nya oleh PI KPK, pengawas internal KPK. Dilihat, saya minta untuk dilihat CCTV-nya ada, kemudian ada BAP-nya dan itu juga emang ada. Beliau melihat masih ada waktu saya di BAP itu masih ada itu bendera itu. Cuman nggak tahu setelah BAP itu. Kalau yang saya lihat sebenarnya udah lama juga Bang, belum sebelum rame-rame itu juga saya pernah foto. Di awal saya bekerja di KPK di bulan Februari 2019. Iya, Februari 2019 saya sempat patroli ke atas. Ya biasa perintah untuk lihat situasi kondisi, takutnya masih ada lampu yang menyala, ada alat elektronik atau lain yang menyala ya. Namun saya nggak menggubris, mungkin ini hanya simpatisan saja atau yang nggak terlalu saya permasalahkan lah, besok lusa juga mungkin hilang itu. Saya tulis juga di surat terbuka saya seperti itu. Tapi beberapa bulan rame-ramenya KPK di demo karena ada revisi undang-undang KPK waktu itu dan juga pergantian pimpinan KPK. Dan pada tepatnya pada tanggal 20 pada bulan September itu waktu itu kalau nggak salah 2019. Masih 2019, pada bulan September 2019 saya coba ketika setelah habis demo besar tuh kalau nggak salah saya naik lagi ke atas pada malam hari Jumat. Ternyata bendera jendela itu kurang lebih antara, saya juga udah lama ya Pak, antara mungkin jam 9 atau jam 10 malam. Tapi buktinya itu ada, kan gitu. Jadi kalau dibilang hoax, ya saya siap maju ke depan. Ini bukan hoax. Toh saya yang moto, saya ada orangnya, gitu kan. Yang menjadi permasalahan, kenapa saya yang moto, saya lapor dan saya yang bikin keterangan, bikin BAP, kemudian malah saya yang dipermasalahkannya bahwa saya melakukan pelanggaran berat. Makanya ada terbesit ternyata emang ini bendera milik KPK atau milik oknum seseorang kan gitu. Kalau bukan milik KPK kenapa repot kan gitu. Biasanya biasa aja gitu. Kalau ini milik salah satu oknum ya berarti kemana selama ini pengawasannya kan gitu. Saya nggak tahu unsur motif apa yang masang seperti itu. Karena saya sebagai pengamanan ya harus mengingatkan. Ini kan lembaga negara, nggak boleh gitu kan. Ya kita kan bekerja buat merah putih. Itu cuman yang saya lihat itu ada 2 meja saja antara pintu kanan pintu kiri itu.
saya nggak tahu, kan itu kosong, ada orang malam, mana tak kenal sama orang-orang situ, kita kan beda tempat, itu kan steril juga, nggak boleh gitu. Cuma kan saya yang dipoto bukan berkas, bukan data. Kita ngantar teman tuh, kita habis ini untuk ngambil surat katanya kan gitu ke sana. Tapi kebetulan udah kosong semua. Tetapi masih ada bendera itu. Jadi ada terbesit, oh mungkin ini yang bikin gaduh gitu kan. Ya ada tudingan KPK, ada KPK Taliban. Saya juga nggak mau gitu kan, KPK disebut Taliban. Kok ada apa? Saya juga nggak paham Talibannya, Taliban seperti apa juga nggak tahu. Cuman intinya ini ada bendera ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah melalui Perpu Ormas. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya gitu. Makanya saya ambil fotonya. Itu pun saya memberanikan diri menghadap CCTV supaya diketahui oleh PI kan itu. Makanya ketika di BAP lihat saja Pak, emang saya yang foto karena ada niat buat melapor hari Senin gitu. Karena hari Jumat itu kejadiannya. Tapi ketika hari Jumat itu kan besoknya saya libur, Sabtu Minggu saya pulang kampung. Nah nggak tahu gitu kan, kita diskusi sama teman, ayo kita sama-sama backup KPK ataupun kita dorong supaya ya terhindar lah gitu kan. Tapi ini bendera ini jangan sampai tersebar. Nah disitulah saya hanya bagi ke teman, tapi nggak tahu siapa kan, karena kan di grup WA. Ketidakadilannya begini Mas, saya kan tidak membawa itu bendera, tidak memasang itu bendera, cuman saya hanya mengambil bukti kan itu sebagai barang bukti bahwa ini ada bendera yang menurut saya mungkin inilah yang menyebabkan KPK gaduh kan itu, yang dicap seperti yang tadi KPK Taliban. Makanya saya foto itu. Yang ketidakadilannya kenapa malah saya yang dipermasalahkan? Katanya pelanggaran berat. Pelanggaran beratnya di mana Pak? Karena Pak Iwan membawa informasi keluar. Informasi yang mana kan itu? Apakah bendera itu milik KPK? Kalau informasi itu milik KPK disebar keluar, oke, saya bilang. Tapi kan ini bukan milik KPK. Tapi kalau KPK menganggap saya bilang, berarti ada sesuatu kan gitu. Saya katakan seperti itu. Terus ya emang saya, ya itu kan asumsi saya Pak gitu kan. Ada ini kan dilihat di grup WA, di screenshot kan gitu. Ya dia pertanyakan ke saya. Ya intinya itu. Tapi pas di musyawarah itu ditanyakan, ya dengan adanya bendera itu keluar, jadi Pak Iwan ini melakukan punya andil besar katanya, punya andil besar ketika itu ada revisi Undang-Undang KPK yang diketok palu oleh DPR. Andil besar dalam hal? Ya dalam ketok palu Undang-Undang KPK katanya. Saya tanya, loh apa urusannya Pak? Kan mau ada bendera itu mau tidak, kan itu sedang dibahas di DPR. Saya nggak tahu urusan itu mau kan. Mungkin ke DPR juga nggak tahu masalah ini, nggak tahu saya juga kan. Cuma sapam gitu. Iya kan, saya hanya ini, masa sampai begitu menyalahkan saya. Jadi janganlah Pak, sedikit-sedikit pengamanan yang disalahkan kan itu. Seharusnya saya bertanya, kenapa yang masang bendera nggak diperiksa, nggak diperlakukan sama seperti saya. Nah disitulah rasa keadilan saya yang menurut saya nggak adil. Ya musyawarah diantaranya dihadiri oleh DPP, Dewan Penasehat dan Pertimbangan KPK. Terus kemudian ada PI juga, pengawas internal. Kemudian ada perwakilan dari Setjen dan juga ada dari WP KPK. Nah kalau menurut wadah pegawai ini, kalau persepsi saya kan namanya juga wadah pegawai, seharusnya bisa mewadahi pegawai-pegawai yang mungkin ada problem atau apa untuk membackup. Tapi ini tidak, malah wadah pegawai juga nyecer gitu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ada juga yang pribadi. Pertanyaan pribadi saya suruh menilai dirinya dia sendiri. Apakah menurut Pak Iwan saya ini seperti Taliban? Saya nggak tahu kan gitu. Kenapa saja? Ini takutnya saya menuduh sama ketua WP kan gitu. Saya nggak tahu, yang bisa menilai Bapak sendiri. Saya mah hanya masalah bendera ini yang dipermasalahkan gitu. Terus saya mau dikasih tahu sama di musyawarah itu, karena ini sudah masuk kepada unsur pelanggaran berat katanya.
dikasih tahu ini sanksi-sanksinya, kalau ringan ini, kalau menengah ini, kalau berat ini, katanya. Loh, beratnya di mana Pak? Saya bilang gitu. Ya karena itu tadi udah disampaikan. Satu, karena informasi, yang kedua karena memiliki andil besar. Ya saya nggak ngerti dah. Terus kalau misalkan ada mau keringanan untuk turun levelnya, katanya harus diangkat ke sidang, kalau mau, harus menghadirkan saksi-saksi yang bisa meringankan gitu. Saya juga nggak mau kalau harus misalkan saksi-saksi harus menghadirkan, saya nggak sanggup, saya bilang kan gitu. Kan ini urusan internal pegawai, kenapa harus ngerembet saksi keluar kan gitu. Seharusnya jadikan saksi yang ada di dalam saja. Salah satunya ya yang hadir di situ, yang kerja di situ, yang ikut serta di situ seharusnya. Kalau yang dijadikan ini yang viral hari ini itu disebut hoax, itu bukan hoax. Wong saya jelas ditulis semuanya, keterangan saya, pribadi saya dan lain-lain. Kalau yang dibilang benderanya juga hoax, bisa dibuktikan. Ayo saya minta makanya difasilitasi tabayun untuk membersihkan nama pribadi saya di KPK. Karena dengan hasil daripada musyawarah itu, justru kan saya yang bersalah. Stigmanya malah saya yang disebut Iwan Taliban di sana. Enggak, loh maksudnya apa? Nah itu maksudnya saya berharap dengan adanya surat itu ada tanggapan dari pihak KPK memanggil saya untuk klarifikasi, kemudian bisa membersihkan kepada pimpinan komisioner yang baru, nama saya sebagai ex KPK itu jangan disebut dengan Iwan Taliban. Toh saya tidak terbukti sebagai pembawa bendera, pemasang bendera. Ya mungkin hanya sebatas orang-orang humor atau bergurau, senda gurau yang menjadi kebiasaan akhirnya dipanggil Iwan Taliban. Kan tanda kutip mungkin kurang ini, walaupun saya menganggapnya ya humor sajalah kayak gitu. Tapi kan siapa tahu hati orang, siapa tahu pandangan orang. Kita nggak bisa menilai orang dilihat dari situ. Hatinya bagaimana, pikirannya bagaimana. Bisa saja mulutnya bagus tapi di belakang kan lain. Nah itulah yang ingin saya sampaikan dengan surat terbuka ini ya, kepada perwakilan atau pimpinan dari KPK. Saya mengharap supaya sudahlah hilangkan stigma adanya Taliban di KPK, ataupun sekarang yang dulu rumornya KPK terbelah dua, ada KPK India, ada KPK Taliban, tutup semua. Mari kita bersama-sama bekerja bersama di bawah satu komando pimpinan yang baru, Pak Pilih dengan komisioner yang lain. Foto untuk aslinya, HP-nya juga kan saya sudah ganti, Mas. Nah, ini saya dapatkan dari share di foto yang lama, yang mungkin itu kan sudah saya crop ya. Yang aslinya HP Oppo itu karena sudah saya crop supaya lebih besar gambarnya kan gitu ya. Nah, jadi itu yang di-share keluar sama teman waktu itu, nggak tahu siapa kan gitu. Jadi kalau yang aslinya itu ada di grup WA itu yang sudah di print out sama pemeriksaan BAP di PI. Kalau mau aslinya bisa dibuka print outnya, kan ada soft copy-nya mungkin kan waktu itu diketik waktu BAP, dan juga dengan print outnya sudah dikasih lihat ke saya waktu musyawarah kan gitu. Nah cuman saya nggak dibagi. Loh kok BAP-nya saya nggak pegang kan gitu kalau misalnya mau dimusyawarahi atau mau lo di sidang. Hasil musyawarah DPP katanya nanti akan dimusyawarahkan di DPP lagi setelah musyawarah bareng itu. DPP itu apa? Yang tadi Dewan Penasihat dan Pertimbangan KPK kan itu. Kemudian ke ujung-ujungnya ada surat yang turun pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya saya melawan karena tidak sesuai dengan pertimbangan, karena kan ini mau dipertimbangkan kan gitu. Karena unsur pelanggaran beratnya itu kan yang menurut saya benderanya juga bukan milik KPK. Kan begitu. Terus kenapa menjadi KPK
apa namanya, terlalu seperti menyembunyikan bendera itu kan gitu. Seharusnya kan ya udah wear aja, buka saja. Justru yang menjadinya permasalahan itu siapa yang bawa bendera itu dan siapa yang pasang bendera itu kan gitu. Nah itu yang keduanya, karena informasi keluar katanya. Informasi yang mana, kan ini bukan milik KPK. Nah itu yang saya keberatannya kan gitu ya, tapi kan katanya ketidakpatutan. Lebih tidak patut siapa? Saya yang membukakan kebenaran dengan orang yang menyembunyikan kebenaran, membawa dan menyimpan itu bendera. Saya banding melawan sampai bikin memo keberatan kepada pimpinan komisioner waktu yang lama, tetapi tidak ada tanggapan. Akhirnya saya ngobrol lagi dengan perwakilan dari DPP dan juga dari dihadiri oleh pimpinan SDM. Saya tidak nerima dong kalau begini. Kalaupun seperti ini jadinya, kalau begitu ya udah sidang etik saja kalau begitu, saya bilang. Kita akan ramein semuanya ini. Itu di luar. Saya bisa jadi lapor ke mana-mana ini. Saya ke ombudsman bisa lapor. Ini bisa jadi malpraktek atau maladministrasi, maksudnya bukan malpraktek, maladministrasi. Atau bisa saya lapor Menko Polhukam atau langsung presiden, gitu kan? Kenapa ya saya intinya bendera terlarang oleh pemerintah melalui Perpu Ormas ini malah disembunyikan, malah saya yang ditumbalkan untuk disuruh mundur. Jadi diberhentikan, kalau tidak diberhentikan mundur, gitu. Akhirnya saya berpikir ulang, begini sajalah. Kalau misalkan bapak saya merasa saya disalahkan, saya minta kalau mau tidak ramai di luar, saya hanya minta rubah keputusan. Kan keputusan sudah dibikin draft baru draft Bang, bilangnya ini baru draft surat pemberhentian yang diperlihatkan ke saya, tapi saya nolak gitu. Akhirnya dia tarik lagi, malahan siap dirubah dan dirobek gitu kan surat itu untuk diganti dengan pertimbangan yang lain. Jadi selama itu dikasih sebulan, saya itu pertimbangan sambil saya juga mencari pekerjaan lain Pak. Kalau emang saya harus mundur lah, saya nerima. Kalau emang itu salah. Diberhentikannya? Resminya tanggal 26 Desember surat itu datang dengan istilah berdasarkan pengunduran diri. Padahal kan saya nggak nulis pengunduran diri. Cuman diminta pertimbangannya kembali sambil saya mencari pekerjaan. Kalau emang saya harus berhenti. Kalau sekarang sih kita kerja ya security biasa. Security biasa. Untuk sekarang itu saya di perusahaan swasta. Kerjaan? Iya langsung kerja dulu. Awal pandemi itu ya? Ya kebetulan pas awal pandemi itu. Gajinya lumayan dibanding dengan di KPK atau lebih ya lebih di KPK misalnya? Ya untuk gaji sih sebenarnya kita juga pernah negosiasi, tapi ya karena kan rata-rata kalau yang namanya pengaman itu kan UMR Bang. Ya pastilah UMR DKI berapa semua bisa tahu kan itu.